Setelah mengabaikan orang-orang hebat yang diajarkan oleh matahari, Murong Yu melangkah maju dengan tenang. Ketika ia muncul kembali, ia telah mencapai tangga ke-11 juta. Setelah jeda di sini, Murong Yu terus memanjat. Selain itu, tingkat setiap lompatan masih 10.000 tangga, tanpa perubahan apapun. Batas tingkat keberuntungan adalah 1 juta tangga. Dalam keadaan normal, para tetua tingkat kelima alam keberuntungan dapat memanjat hingga tingkat 500.000 tangga. Di luar pagoda Tongtian, banyak biksu atau pikiran dewa semuanya memperhatikan Murong Yu di dalam pagoda Tongtian. Hampir setengah juta tangga, Murong Yu telah mengalahkan tetua tingkat kelima. Aku ingin tahu apakah dia bisa berdiri di atas setengah juta tangga. Dengan kekuatan sesepuh tingkat 5, kau mungkin takkan mampu mencapai 500.000 tangga. Lagi pula, kekuatan bukanlah segalanya. Menaiki tangga bukan hanya soal menjadi kuat. Mustahil untuk maju tanpa tubuh yang kuat. Setiap lompatan vertikal yang dilakukan Murong Yu sama saja dengan melompati tangga ke-10.000. Tekanan yang ia alami sekarang pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada tangga ke-500.000 dalam keadaan normal. Dengan kata lain, jika Murong Yu melangkah selangkah demi selangkah, setidaknya kau bisa berdiri di tangga ke-500.000. Seseorang berkata dengan nada menganalisis. Semua orang di sekitar mengangguk. Namun, semakin mereka menantikannya, semakin mereka menantikannya. Bahkan para petinggi sekte matahari pun membicarakan tentang Murong Yu. Bahkan, banyak petinggi yang mulai menerima Murong Yu sebagai murid. Dengan kekuatan sesepuh tingkat 5 dari alam cahaya ilahi, kau mampu mengalahkan sesepuh tingkat 5, dan kini kau semakin berani untuk menerobos menara Tongtian. Dan dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu menginjakkan kaki di ratusan ribu tangga di alam cahaya. Bakat dan potensi seperti itu sungguh tak tertandingi. Mereka bahkan bisa membayangkan bahwa potensi masa depan Murong Yu sungguh tak buruk, dan ada kemungkinan besar untuk memasuki alam gua dan dunia bawah. Jika seseorang mengajari seorang murid di dunia gua, betapa bangganya dia. Dan mungkinkah dia akan menerbangkan Huang Tengda bersama murid ini? Karena itu, banyak tokoh besar sudah memikirkan cara untuk menjadikan Murong Yu sebagai murid sebelum yang lain. Boom! Akhirnya, Murong Yu melangkah ke tangga ke-500.000. Ini setengah juta tangga, dan tekanan yang dialami sekarang telah mencapai 600.000 tangga, kan? Melihat Murong Yu begitu menantang langit, orang-orang di luar menara Tongtian terdiam. Namun, meski begitu, Murong Yu terlihat sangat santai. Aku tidak tahu apa batasnya. Kekuatan adalah bagian dari tangga, dan kekuatan tubuh fisik memainkan peran kunci. Tubuh fisik Murong Yu juga cukup kuat, setidaknya mencapai level ruang udara. Seseorang menganalisis. Berdiri di atas tangga 500.000, Murong Yu menatap tangga tak terlihat di atas, dengan keraguan di matanya. Tubuh fisik dan kekuatannya sangat kuat, 500.000 tangga, bahkan di bawah tekanan 600.000 tangga, itu bukanlah batasnya. Namun, tekanannya sekarang sangat mengerikan, dan Murong Yu telah menyebutkan pertahanan kekuatan. Tetapi jika kau ingin menempa tubuh fisikmu, kau harus terus maju. Di sini, ia tidak bisa membuat terobosan dalam tubuh fisiknya sama sekali. Yang terpenting adalah tubuh Murong Yu sekarang benar-benar bersih, bahkan tidak ada sepotong Yuan Jing pun. Bahkan jika ia terus bergerak naik dan menggunakan tekanan untuk menempa tubuh fisiknya, sulit bagi tubuh fisiknya untuk menerobos tanpa dukungan kekuatan. Tentu saja, masih ada banyak cairan kekacauan primal di tubuh Murong Yu. Namun, performanya saat ini sudah cukup abnormal. Jika tubuh fisiknya kembali menembus batas, siapa tahu para petinggi yang diajar oleh matahari akan membawanya dan menggunakannya untuk penelitian. Tahap kelima alam Yu Guang mampu menahan tekanan 600.000 anak tangga. Pasti sangat mengejutkan, kan? Para petinggi itu pasti menyadari keberadaanku. Kalau begitu, jangan lanjutkan, gerutuan Murong Yu. Kemudian, ia melangkah keluar dan menghilang ke dalam menara Tongtian. Melihat penampilan Murong Yu di luar pagoda Tongtian, semua orang di luar pagoda Tongtian pun merasa sedikit menyesal. Awalnya, Murong Yu masih bisa terus naik, tetapi ia menyerah. Awalnya, ia masih bisa memecahkan rekor, tetapi, sungguh disayangkan. Saat ini, di prasasti batu di luar menara Tongtian, nama Murong Yu tercatat sebagai peringkat pertama di alam Yu Guang. Namun, akhiran setelah namanya lebih panjang. Murong Yu, tahap kelima alam Yu Guang, murid luar guru matahari, murid alam Yu Guang pertama yang menginjakkan kaki di tangga ke-100.000 dan ke-500.000 bersama alam Yu Guang. Dia adalah orang pertama dalam sejarah sekte matahari dan akan tercatat selamanya dalam catatan sejarah. Setiap kata bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, menarik perhatian banyak orang. Khususnya, 3 kata, Murong Yu, bahkan lebih cemerlang dan dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Selama tidak ada yang memecahkan rekor Murong Yu, maka nama Murong Yu akan selalu bersinar dengan cahaya keemasan di monumen batu ini. Kecuali jika menara Tongtian diledakkan. Tapi menara itu begitu kuat, bagaimana mungkin diledakkan? Jika benar-benar diledakkan, sekte matahari tidak akan ada lagi. Ketika Murong Yu muncul di luar menara Tongtian, sekelompok besar orang muncul tiba-tiba mengelilinginya. Masing-masing dari mereka menatap tajam ke arah Murong Yu, dengan sorot mata yang berapi-api. Auzu.com
Pada saat yang sama, aura yang kuat, menakutkan, namun samar terus menyebar dari mereka, dan orang-orang di sekitarnya yang terdampak terus mundur. Apa yang apa yang akan kau lakukan? Ekspresi wajah Murongyu menegang saat melihat sorot mata semua orang, dan pada saat yang sama ia mundur selangkah. Setidaknya ada 100 orang yang mengelilinginya. Ya Tuhan, mereka adalah tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari kita. Mengapa mereka ada di sini? Oh, aku tahu, sikap Murongyu sangat menentang langit, para tetua ini pasti akan menerima Murongyu sebagai muridnya. Menyadari identitas orang-orang ini, ia tak dapat menahan diri untuk berseru. Sebenarnya, Murongyu sudah melihat identitas orang-orang ini. Meskipun mereka tidak mengenakan seragam. Namun, dari cahaya kekuatan yang terpancar dari mereka, Murongyu dapat memperkirakan wilayah dan kekuatan mereka. Hanya ada lebih dari 100, bukankah sensasi yang kutimbulkan sudah cukup? Gumam Murongyu dalam hati. Awalnya, ia mengetahui dari klon bahwa meskipun tidak banyak tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari, setidaknya ada 2000 tetua. Sekarang setelah lebih dari 100 muncul, hanya 1 dari 10 orang yang tertarik. Terlebih lagi, tidak ada satupun tetua tingkat 9 yang muncul. Sejujurnya, Murongyu bahkan pernah menebas Lin Zaiye di tingkat dunia bawah gua setengah langkah, dan Dong Fanglang juga berada di tingkat dunia bawah gua setengah langkah. Ia sama sekali tidak tertarik pada tetua tingkat 8 ini. Namun, jika tetua tingkat 9, atau bahkan mereka yang kuat di dunia bawah gua setengah langkah, tidak muncul, ia hanya bisa memilih salah satu dari tetua tingkat 8 ini untuk menjadi guru murahan. Ketamakan Murongyu masih terlalu besar, belum lagi keberadaan tetua tingkat 9 dan tingkat dunia bawah gua setengah langkah yang begitu agung, bahkan tetua tingkat 8 pun tidak mudah terpengaruh. Beberapa orang berlatih retret seperti Li Jiang, sementara yang lain belum kembali setelah berlatih di luar. Ada lebih dari 100 tetua tingkat 8 yang sekarang muncul, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tetua tingkat 8 yang dapat diwaspadai di Sekte Matahari. Murongyu, kan, jangan khawatir, kami tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau tertarik untuk menjadi murid sejatiku? Aku adalah tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari, eksistensi tingkat 8 di alam keberuntungan. Wajah seorang lelaki tua menatap Murongyu sambil tersenyum dan berkata, aku juga seorang tetua tingkat 8, dan aku belum menerima murid. Jika kau, Murongyu, memujaku sebagai guru, aku pasti akan memberimu pelajaran. Untuk beberapa saat, orang-orang ini memperkenalkan diri, ingin menjadikan Murongyu muridnya. Jiwa patah, apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba, seorang tetua tingkat 8 memarahi. Mengikuti tatapan tetua itu, semua orang menoleh. Murongyu juga menoleh, lalu terkejut. Tetua jiwa patah yang ditegur oleh para tetua tingkat 8 adalah tetua yang memiliki hubungan dengannya di awal. Dia telah memberikan dirinya sendiri sebuah token saat itu. Namun, Murongyu saling memandang dengan serius, lalu senyum muncul di wajahnya. Apapun yang kau lakukan, aku akan melakukannya. Jelas, aku telah menerimanya sebagai murid. Tetua jiwa patah tidak rendah hati atau sombong, dan menunjuk ke arah Murongyu tanpa tergesa-gesa. Lelucon apa, kau hanya tetua tingkat 5 di Duanhun, apa yang kau pikir bisa kau ajarkan pada Murongyu? Apakah itu hanya alkimia? Tetua yang sebelumnya memarahi Duanhun tak kuasa menahan diri untuk berteriak lagi. Para tetua tingkat 8 lainnya juga mengangguk. Kekuatan Murongyu saat ini sudah sebanding dengan Duanhun, bahkan melampaui Duanhun. Mengikuti jiwa yang hancur, aku khawatir tidak ada masa depan sama sekali. Mereka pasti tidak akan membiarkan Murongyu, bibit yang baik, dihancurkan oleh jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur masih menatap para tetua tingkat 8 tanpa mengubah ekspresi mereka. Aku tidak tahu syarat apa yang dibutuhkan untuk menerima Murongyu sebagai murid. Jiwa yang hancur, alkimia Anda memang sangat brilian. Namun, bakat Murongyu sangat tinggi dan potensinya tak terbatas. Jika ada guru yang kuat untuk mengajarinya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Setidaknya diperlukan tetua tingkat 8. Ajari dia kualifikasinya. Tetua tingkat 8 berkata dengan suara berat. Tetua tingkat 8, kan? Duanhun tersenyum, lalu melepaskan ranah tertekan di tubuhnya. Boom, boom, boom. Awalnya, tetua jiwa yang hancur hanyalah tetua tingkat 5, yaitu, tetua tingkat 5 di ranah keberuntungan. Namun, setelah melepaskan kekuatan penekan, ranahnya langsung melesat ke ranah keberuntungan tingkat ke-6. Setelah hanya bertahan sesaat di ranah keberuntungan tingkat ke-6, auranya kembali meroket, dan segera melesat ke ranah keberuntungan tingkat ke-7, lalu menembus ranah keberuntungan tingkat ke-8 dalam sekejap. Pada akhirnya, ranahnya stabil di puncak ranah keberuntungan tingkat ke-8 sebelum berhenti. Melihat pemandangan ini, para tetua tingkat 8 tercengang. Daisol, apa kau menyembunyikan kekuatanmu? Tetua tingkat 8 itu masih sama seperti sebelumnya. Saat itu, ia menatap tetua Daisol dengan ekspresi tercengang, dengan sorot mata yang luar biasa. Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang. Di Sekte Matahari, semakin tinggi status seseorang, semakin banyak sumber daya yang bisa dinikmati. Oleh karena itu, setiap kali seseorang menerobos ranah, statusnya akan langsung meningkat.
Tidak ada yang menyembunyikan ranah seperti jiwa yang hancur, dan tidak memperbaikinya. Lagi pula, perlakuan terhadap tetua tingkat 8 dan tetua tingkat 5 berbeda di dunia. Semuanya, tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk menerima murid. Penatua Jiwa Patah memandang para tetua tingkat 8 dengan ringan, dan berkata perlahan. Penatua Jiwa Patah awalnya adalah seorang ahli alkimia dari Sekte Matahari. Karena wilayahnya, ia mungkin tidak dapat memurnikan banyak pil tingkat tinggi. Namun sekarang ia adalah tetua tingkat 8, dan sudah dapat memurnikan banyak pil tingkat tinggi. Bahkan para tetua tingkat 8 ini harus memberinya muka. Terlebih lagi, Jiwa Patah dari alam keberuntungan tingkat 8 awalnya memiliki status yang setara dengan para tetua tingkat 8 ini. Namun, jika Murong Yu, seorang murid yang menentang langit, direnggut olehnya, bagaimana mungkin para tetua lainnya berdamai? Jiwa Patah, kau sekarang memenuhi syarat untuk menerima Murong Yu sebagai murid. Tapi kita tidak bisa menerima murid dengan paksa, kan? Murong Yu adalah protagonis hari ini. Itu tergantung pada siapa yang ingin dia sembah sebagai guru. Benar, Murong Yu harus memilih sendiri masalah ini. Semua tetua tingkat 8 setuju. Kemudian, satu persatu, ia mempromosikan diri. Mereka melaporkan semua aksi mereka, dalam upaya menarik perhatian Murong Yu untuk memujanya sebagai guru. Murong Yu tetap diam, tetapi menatap semua orang sambil tersenyum. Akhirnya, tatapannya melirik ke arah banyak tetua tingkat 8, lalu berhenti pada tetua Jiwa Patah. Sebelumnya, ia tidak melihat cahaya kekuatan tetua jiwa. Karena, Murong Yu tidak perlu mengaktifkan kemampuan itu setiap saat. Jika tidak, akan ada seberkas cahaya yang membumbung tinggi di mana-mana, dan tatapannya akan memengaruhi penglihatannya. Namun, barusan, ia melirik tetua Jiwa Patah, dan ia merasa tetua Jiwa Patah ini sangat menarik. Semuanya, ketika saya memasuki Sekte Matahari, saya mengalami penganiayaan oleh orang-orang tertentu. Pada saat itu, tetua pemecah jiwa muncul seperti dewa dan menyelamatkan saya. Dia juga memberi saya tokennya saat itu. Sambil berbicara, Murong Yu juga mengeluarkan token tetua Jiwa Patah. Sekarang, semua tetua tingkat 8 saling memandang. Tampaknya, Murong Yu akan memuja tetua Jiwa Patah sebagai gurunya. Namun, jika memang begitu, hati para tetua tingkat 8 ini sangat tertekan. Jika mereka telah menyelamatkan Murong Yu sejak awal, akankah Murong Yu memujanya sebagai guru? Bajingan mana yang akan membunuh Murong Yu saat itu? Jika bukan karena bajingan-bajingan itu, bagaimana mungkin Murong Yu memuja tetua Jiwa Patah sebagai gurunya? Membiarkan mereka kehilangan murid sebaik itu. Para tetua tingkat 8 ini tak kuasa menahan amarah, menggertakkan gigi mereka satu persatu. Tak lama kemudian, semua orang yang menjebak Murong Yu di aula misi ditangkap dan ditindak. Mustahil, karena menyinggung para tetua tingkat 8 ini, bukan Li Jiang, tetua tingkat 8 yang bisa melindungi mereka. Terlebih lagi, Li Jiang belum meninggalkan Bea Cukai. Bahkan jika mereka meninggalkan Bea Cukai, apakah mereka akan tetap ditahan masih dipertanyakan. Senyum tersungging di wajah tetua Jiwa Patah. Ketika ia menyelamatkan Murong Yu, bahkan memberikan token itu pun hanya iseng. Ia menyesalinya setelah itu. Namun, jika hal itu tidak terjadi sejak awal, bagaimana mungkin ia bisa mengenal Murong Yu? Mana ada murid sebaik itu? Tidak perlu bicara, ayo kita kembali dulu. Sebelum Murong Yu sempat berkata apa-apa, tetua Jiwa Patah melambaikan tangannya, lalu meraih Murong Yu, melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Semua murid Sekte Matahari, baik murid luar, murid dalam, maupun tetua, semuanya tinggal di Gunung Matahari. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi pula tempat tinggalnya, dan semakin kuat pula vitalitas dunia. Awalnya, tetua Jiwa Patah hanyalah seorang tetua tingkat 5, jadi tempat tinggalnya tidak terlalu bagus. Namun, tetua Jiwa Patah juga tidak keberatan. Lagi pula, jika dia keberatan, dia pasti sudah menaikkan statusnya sejak lama. Gunung Matahari adalah pegunungan yang sangat luas dengan berbagai macam makhluk di atasnya. Tempat tinggal tetua Jiwa Patah adalah sebuah lembah yang luas. Baru ketika dia memasuki lembah itu, aroma pil yang kuat dan tak tertandingi tercium. Murong Yu menoleh dan melihat seluruh lembah itu seperti kebun obat yang luas, ditanami berbagai macam bahan obat. Kamu bisa berlatih di sini nanti. Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa terus berjuang. Setelah memasuki lembah, tetua Jiwa Patah berkata kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk. Tidakkah kamu penasaran mengapa aku harus menerimamu sebagai murid? Tetua Jiwa Patah tiba-tiba berhenti, menoleh dan menatap Murong Yu, lalu bertanya. Lihatlah bakatku di atas langit, kan? Murong Yu tersenyum. Mengapa tetua Jiwa Patah menerimanya sebagai murid? Dia tidak ingin tahu. Lagi pula, dia memang tidak ingin menjadi murid. Tujuan magangnya adalah untuk mencari pendukung melawan Li Jiang. Auzu.com Penatua Jiwa Patah tersenyum tipis, bakatmu adalah salah satu aspeknya. Aku bisa melatihmu setidaknya hingga mencapai tingkat keberuntungan ke-9. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, kau hanya bisa mengandalkan usahamu sendiri. Yang terpenting, aku melihatmu memiliki bakat dalam alkimia. Murong Yu menatap Penatua Jiwa Patah dengan tatapan terkejut, sepertinya dia belum pernah memurnikan pil setelah memasuki langit berbintang yang tak berujung.
kan? Di mana dia melihatnya? Sulit baginya untuk mengetahui identitas aslinya. Memikirkan hal ini, hati Murong Yu mencelos. Jika Duan Sun benar-benar tahu identitasnya, ia pasti akan mempertimbangkan untuk membunuhnya dengan bom. Jika tidak, jika pihak lain mengancamnya dengan bantuan Murong Xuan dan yang lainnya. Jangan ragukan tatapanku. Tahukah kau mengapa aku belum merekrut murid? Tidak ada yang bisa memenuhi persyaratanku. Tapi sejak pertama kali melihatmu, aku menyadari bahwa kau memiliki potensi. Murong Yu menatap keduanya dengan curiga. Jika tatapan penatua jiwa patah begitu tajam, maka ia pasti sangat kuat. Tentu saja, sekarang Murong Yu tidak takut dengan apa yang akan ia lakukan. Guru, konon di gereja aku membunuh Linan, dan orang-orang dari faksi Li Jiang akan membunuhku. Penatua jiwa patah menatap Murong Yu dengan senyum yang tak terlukiskan. Kalian, melawan Li Jiang adalah tujuanmu. Kalau tidak, kau seharusnya tidak terlalu mencolok. Sebagai seorang bujangan, ia langsung mengakuinya. Kemudian penatua jiwa patah berkata, Li Jiang, jangan khawatir. Dia tidak berani menghadapimu secara langsung. Namun, orang-orang di bawahnya, aku tidak akan menghentikan mereka. Jika bahkan orang-orang itu tidak mampu menghadapi mereka, bagaimana denganmu? Menjadi kekuatan tertinggi, Murong Yu mengangguk. Selama Li Jiang tidak bergerak, bagaimana mungkin monster di bawah tangannya melakukan apapun padanya? Li Jiang hanyalah penatua tingkat 8. Orang-orang di bawahnya paling banyak adalah penatua tingkat 7. Meskipun penatua tingkat 7 itu kuat, tidak mudah untuk membunuh Murong Yu. Untuk waktu berikutnya, Murong Yu tinggal di apotek penatua jiwa patah, belajar cara membuat pil dari penatua jiwa patah. Awalnya, Murong Yu sangat unggul dalam alkimia dan pemurnian. Dia hanya bertindak sedikit, lalu menyerah pada penatua jiwa patah, sampai penatua jiwa patah menemukan harta karun itu. Hetu adalah ahli formasi dan memiliki banyak pengetahuan tentang pengobatan pil. Namun, penatua jiwa patah tidak buruk. Keberadaan tingkat alam keberuntungan, penelitian dan pengembangan pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih baik daripada pengetahuan teoritis Hetu yang hanya terbatas. Oleh karena itu, penatua jiwa patah memang memberi Murong Yu banyak pengetahuan, yang membuatnya tiba-tiba mengerti apa yang tidak dapat ia pahami sebelumnya. Selain itu, Murong Yu juga membuat kesimpulan tentang hal ini, dan saling mengonfirmasi dengan perangkat pemurnian, membuat alkimia dan kemampuan pemurniannya semakin kuat. Bahkan penatua jiwa patah mendapat banyak inspirasi dari Murong Yu dan meningkatkan kemampuan alkimianya. Dan setelah bergaul cukup lama, Murong Yu menemukan bahwa meskipun penatua jiwa patah agak pelit, dia benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Sebaliknya, seperti yang dia katakan, dia mengolah Murong Yu dengan seluruh kekuatannya. Namun, semakin lama, semakin besar keraguan yang dirasakan Murong Yu. Penatua jiwa yang sekarang tak sabar untuk menanamkan semua pengetahuannya langsung kepada Murong Yu. Hal ini membuat Murong Yu memikirkan sebuah kemungkinan, apakah penatua jiwa yang patah sedang mendekat. Jadi mengapa kau begitu khawatir? Terlebih lagi, sejak saat itu, Murong Yu juga telah mengetahui dari penduduk lain bahwa penatua jiwa yang patah terus mencari murid dan keturunan. Namun, ia tak pernah ditemukan. Hanya saja, orang-orang di langit berbintang yang tak berujung telah melewati siklus reinkarnasi, dan tak ada lagi batas kehidupan. Maka, penatua jiwa yang patah tak akan berada di dekatnya. Jadi, apa alasannya? Meskipun penatua jiwa yang patah menyembunyikannya dengan baik, Murong Yu sekali melihat kesedihan yang melintas dari kedalaman matanya. Murong Yu tidak banyak bertanya, dan penatua jiwa yang patah juga tidak mengatakan apa-apa, hanya terus mendesak Murong Yu untuk berlatih. Karena itu, Murong Yu menghabiskan waktu lama di kebun obat, dan bahkan tidak pernah meninggalkan lembah. Selama periode ini, kemampuan alkimia Murong Yu meroket, bahkan kemampuan pemurniannya pun berkembang pesat. Namun, ranah dan kekuatannya stagnan. Namun, melalui koneksi dengan klon, Murong Yu masih tahu betul apa yang terjadi pada Sekte Matahari. Namun, Murong Yu tidak berniat mengakui klonnya. Klonnya setara dengan kartu hall terbesarnya. Hingga beberapa tahun kemudian, pada hari ini, tetua jiwa patah menghampiri Murong Yu dan berkata dengan sedikit lelah, Murong Yu, kau telah mempelajari semua ilmu alkimia sebagai guru. Mengenai kultivasi, aku melihatmu. Kultivasi bersifat mandiri, jadi tidak ada yang perlu diajarkan kepadamu. Mulai sekarang, kau akan bebas. Guru, apakah ada yang salah denganmu? Tanya Murong Yu akhirnya. Seiring berjalannya waktu, tetua jiwa patah semakin salah. Murong Yu tidak ingin pohon besar yang baru saja ditemukannya tumbang seperti ini. Terlebih lagi, tetua jiwa patah juga gurunya yang murahan, dan Murong Yu benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Setelah beberapa waktu, aku akan meninggalkan tata surya dan pergi untuk menyelesaikan satu hal. Namun, sebelum pergi, aku akan membantumu menyelesaikan Li Jiang. Cahaya dingin melintas di mata tetua jiwa patah, dan tatapan mata Murong Yu jelas menunjukkan jejak pembunuhan yang sangat samar. Murong Yu terkejut, bukan karena niat membunuh tetua jiwa patah ditujukan padanya. Tetapi tetua jiwa patah berkata demikian, apakah itu berarti setelah dia pergi, dia mungkin tidak akan kembali? Apa yang ingin dia selesaikan merupakan bahaya besar baginya.
Tetua jiwa patah bahkan tidak yakin akan perlindungan diri. Itu sebabnya dia akan memberi pelajaran kepada Murong Yu. Tetua jiwa patah pergi mengasingkan diri dan tidak memberitahu alasan di balik kepergiannya. Karena itu, Murong Yu tampak sedikit khawatir. Harus kuakui, awalnya, Murong Yu sangat ingin mencari pendukung untuk melawan Li Jiang. Namun, setelah beberapa tahun bersama, ia mulai menaruh hati pada guru murahan ini. Meskipun ia masih tidak menganggapnya sebagai guru, setidaknya ia adalah seorang teman. Murong Yu tidak ingin melihat temannya mengalami kecelakaan. Dan jelas, masalah lama yang akan segera diselesaikan oleh tetua jiwa patah pasti sangat berbahaya. Tetua jiwa patah bahkan mungkin tidak dapat kembali. Sungguh, Murong Yu juga berusaha keras untuk menemukan cara agar tetua jiwa patah dapat menghancurkannya. Namun, tetua jiwa patah bersembunyi sangat dalam dan sangat kuat, jadi bukan hanya Murong Yu yang dapat membantunya. Pada saat ini, Murong Yu kembali merasa dirinya tidak berarti. Kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika ingin membantu, ia tidak akan mampu. Akhirnya, Murong Yu memasuki Hetu Luo Su untuk berlatih. Ketika Ai Feiqi menamparnya ke ruang yang bergejolak, Murong Yu telah menghabiskan semua kristalnya. Dan ia tidak lagi memiliki benda-benda yang mengandung kekuatan besar. Oleh karena itu, ranahnya tidak dapat ditingkatkan lagi dalam waktu singkat. Namun, tubuh fisiknya sudah dapat ditingkatkan. Pada awalnya, jika ia tidak membatasi basis kultivasinya, tubuh fisiknya pasti sudah mampu menembus ke ranah Yu Guang sejak lama. Boneka yang diperoleh dari alam rahasia cahaya api memiliki efek mengolah daging, dan efeknya sama dengan tangga menara Tongtian. Oleh karena itu, saat ini, Murong Yu telah menembus ke dalam ruang batin boneka tersebut. Untungnya, boneka ini sangat cerdik sehingga tidak membutuhkan kristal untuk menggerakkannya. Sebaliknya, ia melahap vitalitas langit dan bumi, dan pada saat yang sama menggunakan vitalitas langit dan bumi untuk menjalankan ruang batin. Jika tidak, Murong Yu sekarang sepenuhnya tidak bersalah dan tidak dapat menggerakkan boneka itu sama sekali, apalagi menciptakan gravitasi. Mendalami selapis demi selapis, setelah mencapai batas yang dapat ditanggungnya saat ini, Murong Yu mulai memurnikan cairan kekacauan primal. Cairan kekacauan primal awalnya adalah benda suci untuk menempa tubuh, dan orang biasa hanya perlu memurnikan setetes saja. Setetes cairan kekacauan primal yang bocor akan menyebabkan badai berdarah. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh fisik Murong Yu untuk menerobos dari puncak alam udara campuran ke alam cahaya kosmik. Namun, setelah terobosan itu, ia merasa tidak dapat terus berkembang. Paling-paling hanya sebagian saja. Jika Yuan Qi dibagi menjadi tingkat dasar, menengah, lanjut, dan atas, maka tubuh fisik Murong Yu saat ini telah mencapai tingkat menengah, sesuai dengan tingkatannya. Hal ini membuat Murong Yu sedikit bingung. Kekuatannya jelas telah mencapai tingkat kelima dari alam keberuntungan. Secara teori, batas tubuh fisiknya seharusnya telah mencapai tingkat kelima dari alam keberuntungan. Namun, tidak ada terobosan sekarang. Namun, Murong Yu tidak memiliki banyak harapan, lagi pula, kekuatannya sudah cukup abnormal. Awalnya, kekuatannya sudah sebanding dengan tingkat 5 alam keberuntungan. Sekarang tubuh fisiknya telah menembus, kekuatannya telah menjadi lebih kuat lagi berdasarkan basis aslinya. Sayangnya, alam jiwanya masih berada di tingkat ke-9 dari alam udara campuran, tidak dapat menembusnya. Hal yang paling sulit bagi Murong Yu untuk ditembus sekarang adalah alam jiwa. Lagi pula, masih banyak lagi Chaos Yuannya milik Murong Yu, dan dalam hal kultivasi, mudah untuk menembusnya selama Anda menemukan item yang mengandung kekuatan besar. Tetapi jiwanya benar-benar sulit. Setelah berkenalan dengan kekuatan baru, Murong Yu meninggalkan Hetu Luo Shu. Tetua jiwa patah masih berlatih retret. Menurutnya, ia tidak akan meninggalkan tempat ini setidaknya selama 100 tahun. Karena itu, Murong Yu tidak mengkhawatirkan tetua jiwa patah. Akan ada pelelangan besar-besaran, akan ada berbagai harta karun langka dan berharga yang dijual. Tak lama setelah keluar dari Hetu Luo Shu, ia menerima pesan dari klon tersebut. Lelang, hati Murong Yu sedikit tersentuh. Namun, sekarang ia miskin dan berkulit putih, bahkan jika ia memiliki harta yang baik, ia tidak akan mendapatkan gilirannya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia pun berpikir, bukankah ia memiliki Chaos Yuannya? Jika ia mengeluarkan beberapa tetes cairan kekacauan primal, bukankah ia bisa menukarnya dengan banyak kristal primal? Murong Yu menepuk pahanya, lalu ia hendak meninggalkan lembah, dan terbang menuju guru matahari Murong Yu. Saat ini, Murong Yu Gui adalah murid sejati dari para tetua tingkat 8, dan status serta statusnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun ia bukan murid penatua jiwa patah, dengan prestasi yang diraihnya di Menara Tongtian, ia akan dihormati oleh sebagian besar muridnya. Oleh karena itu, tatapan mata yang dilirik oleh Murong Yu dipenuhi rasa hormat dan iri. Lelang kali ini diselenggarakan oleh Galaxy Auctions, balai lelang terkuat di tata surya. Lelang galaksi tersebar di setiap bintang di tata surya, tetapi mereka adalah balai lelang terkuat, tidak satu pun dari mereka. Konon, rumah lelang galaksi bukanlah rumah lelang lokal di tata surya, melainkan kekuatan dahsyat dari luar tata surya. Namun, selain rumah lelang tersebut, rumah lelang galaksi tidak terlibat dalam perebutan kekuatan-kekuatan besar di tata surya.
Auzu.com. Namun, konon di markas besar rumah lelang ini terdapat seorang tokoh kuat di dunia gua, entah benar atau salah. Yang membingungkan Murong Yu, dan bahkan lebih banyak orang, adalah bahwa markas rumah lelang galaksi tidak berada dalam kekuasaan sekte matahari terkuat di tata surya. Markas besar rumah lelang galaksi terletak di dalam lingkup pengaruh sekte Taiyin, di sebuah bintang Yuan yang disebut bintang matahari murni. Saat ini, Murong Yu sedang menuju bintang Cunyang. Karena belum pernah ke wilayah sekte Taiyin sebelumnya, ia hanya bisa berteleportasi terus-menerus melalui susunan teleportasi, tidak secara langsung. Namun, sebagai murid sejati dari tetua tingkat 8, banyak formasi teleportasi yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk digunakan telah terbuka untuknya. Susunan teleportasi ini umumnya memenuhi syarat untuk digunakan oleh talenta dengan status yang relatif maju sebagai Sun Cult. Jarak transmisi lebih panjang, dan biaya transmisi yang digunakan lebih banyak. Murong Yu miskin dan berkulit putih, dan tidak mampu membayar biaya transmisi ini. Oleh karena itu, ia hanya dapat menemukan kekuatan jahat, diam-diam masuk, dan mengosongkan rumah harta karun kekuatan jahat ini. Meskipun tidak banyak Yuan Jing, itu cukup untuk biaya transmisi Murong Yu. Namun, identitasnya hanya dapat digunakan dalam kekuatan Sun Sek, dan itu tidak cukup ketika berada dalam kekuatan Taiyin Sek. Namun, ketika Anda memasuki lingkup pengaruh Taiyin Sek, Anda tidak akan jauh dari Pure Sun Star. Dalam waktu kurang dari sebulan, Murong Yu telah memasuki bintang matahari murni. Pure Sun Star adalah bintang 4 elemen, awalnya sangat hidup dan makmur. Dan kali ini lebih hidup, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Sudah dengar, lelang ini tidak hanya akan memamerkan berbagai harta karun gua dan dunia, tetapi juga lelang warisan gua dan dunia. Ketika melewati sebuah restoran, ia mendengar seseorang di restoran itu berbicara. Berdesir, warisan tingkat alam Dongming. Apakah ini asli atau palsu? Orang-orang di restoran tercengang. Tata surya begitu luas, selalu ada tempat di mana vitalitas langit dan bumi relatif kuat. Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus gua dan dunia bawah. Mengapa? Itu karena tidak ada warisan tingkat gua dan dunia bawah. Tidak ada warisan, artinya, tidak ada metode kultivasi. Tidak ada, bagaimana cara menerobos. Oleh karena itu, beberapa orang di tingkat ke-9 alam keberuntungan telah terjebak di alam keberuntungan dan tidak dapat menerobos. Bahkan sulit untuk menerobos ke alam setengah langkah gua dunia bawah. Di seluruh tata surya, tidak banyak orang kuat di alam setengah langkah gua. Dan jika tata surya memiliki warisan gua dan dunia bawah, gua setengah langkah dan dunia bawah pasti tidak akan begitu sedikit, dan akan ada banyak orang kuat di gua. Petik 2. Bagaimana balai lelang galaksi bisa begitu murah hati? Tapi sekali lagi, bahkan jika ada warisan gua dan dunia bawah, hanya sedikit orang yang bisa melelangnya. Pernahkah kau melihatnya? Rumah lelang Bima Sakti berasal dari tempat yang lebih maju di luar tata surya. Konon, mereka ada di mana-mana, baik di gua maupun di dunia. Warisan gua dan dunia yang tak bisa ditemukan di sini pada dasarnya tak berharga, kau bisa mengambilnya di jalan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tak kuasa menahan rasa iri. Tempat seperti itulah yang mereka dambakan. Hanya saja tata surya begitu besar, bagaimana mungkin kita meninggalkan tata surya dan pergi ke langit berbintang yang lebih maju? Meskipun langit berbintang tak berujung itu luas, wilayahnya serupa. Layaknya di negeri manusia, desa pegunungan yang sangat biasa mungkin sangat jauh dari desa pegunungan lainnya. Namun, di antara kedua desa pegunungan itu penuh dengan bahaya. Hal yang sama berlaku untuk tata surya dan bintang-bintang lainnya. Keduanya berjauhan, dan akan ada bahaya tak berujung di tengahnya. Oleh karena itu, orang biasa tidak bisa meninggalkan tata surya. Dan orang-orang kuat di puncak alam keberuntungan mungkin akan pergi. Namun, orang-orang berpikir berbeda. Daripada membuat ekor burung phoenix. Santo dari Sekte Bulan telah tiba. Tiba-tiba seseorang berseru. Seketika, cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh Murong Yu dan menembus ke kejauhan. Hampir semua orang menoleh, termasuk Murong Yu. Murong Yu tertarik oleh pengaruh Santo ini. Karena ia mendapati bahwa setelah seruan itu, mata semua orang pun ikut menoleh. Dan ia juga ingin tahu apakah Santo itu adalah gadis iblis penipu. Saat menoleh, pupil mata Murong Yu tiba-tiba mengecil. Ia melihat bahwa Santo dari Sekte Bulan memang iblis dari awal. Hanya saja sekarang gadis iblis ini telah mencapai tingkat sesepuh senior. Berlatihlah dengan cepat. Terlebih lagi, penampilan gadis iblis itu sangat cantik, tetapi sekarang ia kuat, dan setelah menjadi Santo dari Sekte Taiyin, ia bahkan lebih mempesona. Sebaliknya, orang-orang di sekitarnya hanyalah sutra. Benar saja, gadis iblis ini. Murong Yu menggertakkan giginya sedikit. Gadis iblis yang telah mengadu dombanya hampir dipukuli sampai mati oleh Tian Haimen dan pasukan lainnya. Apakah kau menghitung buku besar hari ini dengan baik? Maka, Murong Yu melangkah ke arah gadis iblis itu. Pada saat ini, mata gadis iblis itu kebetulan melewati tubuh Murong Yu. Seketika, ia tertegun. Gadis iblis itu memutar matanya dan memelototi Murong Yu, karena aku bosan, terus memegang tanganku. Apa kau sengaja berpura-pura menjadi berandalan? Murong Yu menatap gadis iblis itu dengan serius,
menundukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau jauh lebih buruk daripada istriku. Serius, aku benar-benar tidak tertarik berpura-pura menjadi berandalan. Bocah bau, kau cari mati. Gadis iblis itu murka dan menendang Murong Yu. Namun, tendangan itu dengan mudah dihindari oleh Murong Yu. Meskipun gadis iblis itu sudah berada di alam penciptaan tingkat tinggi, kekuatan Murong Yu tidak buruk. Untuk menghindari kejadian seperti tadi, gadis iblis itu membawa Murong Yu kembali ke cabang Sekte Taiyin dan Cunyang Xing. Di sini, tidak ada yang berani menyerang Murong Yu. Itu risiko besar menyinggung Sekte Taiyin. Selama proses ini, Murong Yu juga tahu bagaimana gadis iblis itu menghabiskan tahun-tahunnya. Setelah mendapatkan tanaman merambat dewa, gadis iblis itu langsung kembali ke pertapaan Taiyin. Karena gadis iblis itu telah lama terjebak di puncak alam Yuguang, dan tabungannya sangat kuat, langkah terakhir ini terlalu singkat. Karena itu, ketika ia menerobos, ia melesat maju dan langsung menuju alam keberuntungan tingkat 7. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Karena itu, ketika ia meninggalkan Bea Cukai, ia langsung mengalahkan orang lain dan menjadi salah satu orang suci Sekte Bulan. Selama periode ini, gadis iblis itu juga menanyakan beberapa informasi kepada Murong Yu. Maka dari itu, Murong Yu bercerita singkat tentang urusannya sendiri. Aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan Sekte Matahari. Aku ingin membawamu ke Sekte Taiyin sebelumnya, kata iblis itu sambil mendesah. Inilah juga alasan mengapa persepsinya terhadap Sekte Matahari terhalang, kalau tidak, gadis iblis itu tidak akan terlihat seperti ini. Bergabung dengan Sekte Taiyin, lupakan saja, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Untungnya, orang-orang Sekte Matahari awalnya merekrut murid di dunia Tianwu, kalau tidak, dia pasti sudah bergegas ke Sekte Taiyin. Kalau begitu, bagaimana caranya mengambil jalan di belakang masih menjadi masalah. Ini karena dia tahu bahwa semua murid Sekte Taiyin adalah perempuan. Bahkan jika ada murid laki-laki, status mereka di Sekte Taiyin tidak akan tinggi. Bahkan jika Murong Yu masuk ke Sekte Taiyin karena iblis, statusnya akan setara dengan murid tukang. Tidak mungkin, murid laki-laki tidak memiliki status di Sekte Taiyin. Nak, karena kamu murid Sekte Matahari, kamu di sini untuk berteriak-teriak di pelelangan ini. Gadis iblis itu tiba-tiba bertanya, seolah-olah dia teringat sesuatu. Murong Yu mengangguk, inilah tujuannya dan tidak perlu menyembunyikannya. Apakah kau juga di sini untuk budak perempuan dari tingkat dunia bawah? Gadis iblis itu menatap tajam ke arah Murong Yu. Hatinya langsung tertekan. Budak perempuan apa? Dia belum punya hobi itu, kan? Dia datang ke pelelangan karena potensi harta karun surga dan bumi, dan datang untuk meningkatkan kultivasinya. Belum lagi dia tidak tahu tentang budak perempuan itu, kalaupun dia tahu, tujuannya bukanlah budak perempuan itu. Namun, budak perempuan dari dunia gua. Jadi, sama saja. Maka, Murong Yu bertanya tentang jalan keluar. Melihat tatapan polos Murong Yu, gadis iblis itu menatapnya lama, lalu berkata perlahan, budak perempuan itu konon merupakan eksistensi kuat di tingkat gua. Itu balai lelang galaksi dari luar tata surya. Aku mendapatkannya, namun, katanya dia terluka parah. Aku tidak tahu persis apa itu. Para kultivator tingkat gua dan dunia bawah sebenarnya dilelang sebagai budak oleh balai lelang galaksi. Tanya Murong Yu terkejut, rumah lelang galaksi memang terlalu kuat, kan? Bahkan orang kuat dari gua dan dunia bawah berani melelang. Apa kau tidak takut kekuatan di balik orang kuat itu akan berkompromi dengan mereka? Siapa yang berani menembak budak perempuan itu? Jika kekuatan di balik budak perempuan itu tahu, bukankah ia akan menamparnya sampai mati? Dia seorang kultivator tingkat gua dunia bawah, meskipun dia terluka parah. Tapi bagaimanapun juga, dia juga seorang kultivator tingkat gua dunia bawah. Bukankah kalian suka menaklukkan orang yang lebih kuat dari kalian? Gadis iblis itu menatap Murong Yu dengan jijik. Murong Yu sangat tertekan. Dia harus mengakui bahwa ada beberapa pria yang seperti penyihir, tapi dia bukan orang seperti itu, oke. Jadi dia tidak repot-repot berbicara dengan gadis iblis itu, dan setelah membuat alasan, dia pergi berlatih. Namun, gadis iblis itu terdiam selama beberapa hari sebelum dia datang menemui Murong Yu lagi. Murong Yu, ayo kita pergi ke rumah lelang untuk memeriksanya. Kudengar budak sudah bisa diperjualbelikan. Aku ingin membeli beberapa budak. Murong Yu berjalan keluar dan menatap gadis iblis itu tanpa berkata-kata, untuk apa kau membeli budak? Apa kau punya hati yang kotor? Iblis itu marah besar, aku hanya ingin membeli beberapa budak untuk dijadikan pelayan, kenapa? Tidak boleh. Murong Yu mengangkat bahu dan tidak berbicara. Bagaimanapun, kali ini ia juga terbebas dari rasa sakit, jadi ia menemani gadis iblis itu meninggalkan cabang Sekte Taiyin. Namun, kali ini sang penyihir mengubah penampilannya. Kalau tidak, kemanapun mereka pergi, akan ada banyak biksu pria yang mengikuti, yang sangat tidak nyaman. Kali ini perdagangan budak dilakukan di rumah lelang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan rumah lelang Yin He. Melihat rumah lelang galaksi Bima Sakti yang tampak seperti kota kecil, tanpa ekspresi khusus, kata-kata itu terlontar. Dari mulut Murong Yu, di langit berbintang yang tak berujung, ia bahkan pernah melihat hal-hal besar. Meskipun rumah lelang galaksi Bima Sakti sangat megah, namun, ia mati rasa. Keduanya memasuki rumah lelang galaksi tanpa hambatan.
Menurut penyihir itu, biasanya tidak akan ada transaksi jual-beli di rumah lelang galaksi. Namun, dengan adanya kesempatan lelang kali ini, akan ada penjualan budak. Perdagangan budak itu terjadi di pasar budak. Begitu memasuki pasar, alis mata Murong Yu berkerut. Ini memang pasar, semua jenis budak dari berbagai ras seperti ayam, bebek, anjing, dan sebagainya. Entah mereka dikurung di dalam kandang, atau dirantai seperti anak anjing, menunggu para tamu memilih. Semuanya tampak seperti barang titipan. Di hati Murong Yu, semua biksu setara. Tak peduli ras apapun lawannya. Ini jelas merupakan penghinaan terbesar bagi para budak itu untuk membeli dan menjual mereka sebagai unggas dan ternak. Namun, Murong Yu hanya sedikit mengernyit. Dia tidak punya ide untuk menyelamatkan orang-orang ini. Lagi pula, ini hanya sebagian dari apa yang dia lihat. Ada banyak hal lain yang terjadi sepanjang waktu di langit berbintang yang tak berujung. Dia bukan penguasa kekacauan, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang-orang ini? Selain para budak dan pedagang yang menjualnya, ada juga sejumlah besar pembeli di pasar. Dapat dikatakan bahwa ada banjir orang. Selain itu, ada pria terbanyak di pasar budak. Para budak yang menghentikan mereka atau membeli mereka umumnya adalah budak wanita. Tentu saja, beberapa budak pria yang kuat dibeli. Lagi pula, budak yang kuat bisa menjadi pengawal mereka. Adapun budak wanita, kebanyakan pria membeli budak wanita hanya untuk seks. Budak, Murong Yu tidak tertarik pada budak-budak ini. Orang-orang seperti Dong Fanglang juga adalah budaknya. Tetapi Murong Yu hanya mengendalikan jiwa mereka. Tetapi mereka tidak memperlakukan mereka sebagai budak. Meskipun mereka mengendalikan jiwa mereka, Murong Yu tetap memberi mereka martabat dan memperlakukan mereka sebagai bawahan dan teman. Namun, sebelum mereka melangkah beberapa langkah, mata Murong Yu tertarik pada seorang budak wanita. Kemudian, ia melangkah ke arah budak wanita itu dan berjalan mendekat. Anak sialan ini bilang dia belum tertarik, dan sekarang dia sudah benar-benar terekspos. Ketika Murong Yu menatap budak wanita itu, gadis iblis itu pun menyadarinya. Wanita itu berpakaian terbuka, dan sosok anggunnya terpampang jelas di mata semua orang, menarik perhatian banyak pria. Namun, budak wanita ini berwajah pucat, tatapan kosong, dan sekujur tubuhnya tampak tak bernyawa. Seseorang yang cerdas sekilas tahu bahwa budak perempuan ini akan segera hidup. Oleh karena itu, meskipun penampilannya yang berapi-api, ia menarik perhatian banyak pria. Namun, tidak ada perusahaan besar di sekitarnya. Tidak ada yang mau menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali seorang budak dan kemudian mati dalam beberapa hari. Gadis iblis itu mengikuti Murong Yu dengan sedikit kesal, "Bocah bau, bukankah kau bilang kau tidak tertarik pada budak-budak ini?" "Aku kenal dia," kata Murong Yu kepada gadis iblis itu. "Kau kenal dia? Apakah dia temanmu?" Gadis iblis itu terkejut. Murong Yu mengangguk, "Kan. Karena budak perempuan ini bukan orang lain, melainkan seorang wanita beracun." Ketika ia masih di Lei Yin Jedi, Murong Yu tidak hanya bertemu Dong Fang Haoren, tetapi juga wanita beracun ini. Hanya saja, bukankah ia menyerahkan warisan Lei Yin kepadanya sejak awal? Lagi pula, ia awalnya berada dalam lingkup sekte Yang Yan, tetapi sekarang mengapa ia ditangkap dan disebut budak? Dan ia masih terlihat sekarat. Melihat Murong Yu berjalan mendekat, wanita racun hanya melirik Murong Yu dengan tatapan tak bertuhan itu, lalu menutup matanya lagi. Ia tidak mengenalinya. Tak heran jika sikap Murong Yu berbeda saat masih di Lei Yin Jedi, bahkan aura jiwanya pun berubah. "Bagaimana kau menjual budak ini?" tanya Murong Yu langsung kepada pemuda malang yang sedang tertidur lelap. Tubuh pemuda malang itu bergetar hebat, dan ia tersadar, 1 juta yuan kristal. Otot-otot di wajah Murong Yu berkedut, dan ia hampir tak kuasa menahan diri untuk menamparnya. Jika wanita racun itu sudah hampir mati, ia masih berani menjual 1 juta yuan kristal. "Ini jelas perampokan. 100 yuan jing, aku suka menjualnya atau tidak," kata Murong Yu ringan. Gadis iblis itu terhuyung sejenak, lalu jatuh ke tanah hampir tak bergerak. Kemampuan tawar-menawar Murong Yu memang buruk, kan? 10.000 kali lebih rendah secara langsung. Dia adalah eksistensi tingkat tinggi di alam keberuntungan. Kalau kau membelinya kembali, 100 yuan jing, bisakah kau menjualnya? Sela Murong Yu dengan tidak sabar. 100.000. Pemuda malang itu melepaskannya. 100. Murong Yu masih tidak melepaskannya. 10.000. Pemuda malang itu menatap Murong Yu dengan mata merah. Apa mudah baginya menjual budak? Tawar-menawar ini terlalu kejam.